Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadina Yvonda Putri dengan NIM 2110814220039. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya, yaitu pengendalian proses pada kolom adsorpsi. Proses adsorpsi asam nitrat merupakan proses adsorpsi gas-gas nitrogen oksida atau NOx dalam air yang menghasilkan produk utama berupa asam nitrat. Proses absorpsi tersebut juga disertai reaksi kimia kompleks. Ada 3 hal yang menjadi parameter optimum proses absorpsi nitrogen dioksida. Yang pertama yaitu yield, 2 konsentrasi asam nitrat, dan 3 konsentrasi nitrogen dioksida yang tidak terserap atau biasa disebut dengan NOx. Pada proses adsorpsi asam nitrat terdapat beberapa variabel yang harus dikendalikan untuk menjaga konsentrasi keluaran asam nitrat. Yang pertama, manipulated variables atau variabel yang dikendalikan, yaitu laju alir produk dan laju alir air pendingin. 2. Controlled variables atau variabel yang dikendalikan, yaitu temperatur menara absorpsi, tekanan menara adsorpsi, dan level menara adsorpsi. 3. Disturbance variables atau variabel pengganggu. Yang pertama flow rate liquid weak acid dan set point temperatur tray dalam menara adsorpsi. Berikut skema menara absorpsi. Pada menara absorpsi ganda ini terdapat 4 aliran feed yang memasuki menara absorpsi dan 2 aliran produk keluar menara absorpsi. Feed yang memasuki menara absorpsi pertama adalah liquid from weak acid container, gas from weak acid container, dan air blast. Sedangkan air memasuki menara absorpsi pada menara 2. Nitrogen dioksida diabsorpsi dalam air pada menara absorpsi. Campuran dipompa ke dalam menara absorpsi dan air memasuki menara dari atas. Oksidasi terjadi di antara tray, sedangkan proses berlangsung di atas permukaan tray. Produk dari proses absorpsi berupa asam nitrat, sedangkan gas yang tidak terabsorpsi berupa campuran gas oksida nitrogen biasanya disebut sebagai NOx. Larutan dengan konsentrasi 55-65% asam nitrat tersebut keluar melalui dasar menara absorpsi. Konsentrasi asam ini tergantung suhu, tekanan, jumlah tray, dan konsentrasi nitrogen oksida yang memasuki menara absorpsi. Terdapat beberapa pengendali yang terpasang pada skema ini, yaitu ada pressure control, ada level control, dan juga ada temperatur kontrol pada menara 1 untuk mengendalikan temperatur yang bervariasi akibat adanya reaksi kimia di dalamnya. Seluruh pengendali tersebut harus dinyalakan untuk mendapatkan nilai parameter pengendali yang optimal untuk memperoleh respon pengendalian yang baik. Jika terjadi perubahan set point temperatur yang dikendalikan temperatur controller, ternyata akan mempengaruhi proses, dalam hal ini tekanan menara absorpsi. Jika set point menurun, maka tekanan dalam menara juga akan menurun, dan sebaliknya, jika set point temperatur naik, maka
Tekanan dalam menara juga meningkat. Hal ini dapat terjadi akibat dinamika reaksi di dalam menara yang mempengaruhi jumlah gas yang terbentuk di dalam menara dan mempengaruhi tekanan menara. Sekian hasil dari tugas yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.